Jawa Barat ini memang perlu dikembangkan. Hmm. Kita itu pertama, ini punten ya, saya harus ceritakan tentang hal negatif. Kita kepala daerah yang paling banyak ditangkap oleh KPK, apa kejaksaan. Sok aja coba. Sekarang contoh lah, Kabupaten Bogor, berapa penduduknya? 4 juta, 5 juta sekarang. 6 juta. Hmm. Bayangin, coba 6 juta itu Di sini, di Papua, daerah mana gitu, di udah. Kalimantan tuh satu provinsi, Kang. Jawa Barat itu bisa dikembangkan jadi 14 kabupaten. Jawa Barat 14 ya. kabupaten, oke, Jawa Barat. Jawa Barat. 14 kabupaten dan kota atau 14 kabupaten saja. 14 kabupaten saja, Nah, oke. kotanya ada 10. Atau di situ bisa dikembangkan menjadi tambah 2 provinsi baru. Jadi 3 dengan Jawa Baratnya. Tambah provinsi baru. Jadi mekar provinsinya. Jawa Baratnya atau Ya Jawa Baratnya Baratnya? jadi mekar. Bekasi Utara itu tidak bisa menjadi kabupaten. Satu, Kang, itu daerah maju, Kang. Itu pik Pantai Indah Kapuk ke pinggir tuh. Ya kan? Iya. Itu daerah maju, Jakartanya maju, masa ini yang nggak maju. Nah, oleh karena itu sebetulnya harus menjadi kota Bekasi. Apalagi kalau Kang Satria lihat di isunya. Ada apa coba di Bekasi Utara? Di lautnya. Minyak. Dana bagi hasil untuk minyak itu besar. Makanya bisa jadi kota. Industri besar di situ ada. Tambak besar. Terus itu properti-properti di situ kan sampai kemarin ramai di awal pemerintahan Pak Prabowo ada yang dipagerin apa itu. Itu kan di situ, Kang. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir lagi di Ngobrol di PR. Kita ngebahas lanjutan yang kemarin tuh yang rencana ada ketua forum koordinasi daerah percepatan persiapan daerah otonomi baru Jawa Barat, Kang Rahmat Toleng, Rahmat Jati sebenarnya. Jadi ada rencana untuk melakukan gugatan ke PT UN karena 10 daerah otonomi baru yang diajukan itu kok belum ada kabarnya sampai sekarang. Kemarin kita ngebahas juga spill Kang Yogi. Nah kebetulan alhamdulillah beliau datang ke sini. Kang Yogi Suprayogi Sugandi sebagai pakar kebijakan publik dari Unpad. Kita mau ngebahas sih karena soal ada yang belum dipaparkan soal RPP penataan daerah dan desain ya Kang. Nah tapi kita mundur dulu ke belakang. Selamat datang Kang Yogi. Sami, Kang. Dasar dari Kang Rahmat untuk menggugat itu kan karena sampai saat ini belum ada terus ya kebijakan dari pemerintah, moratorium atau seperti apa. Terus ada muncul membahas RPP. Nah itu kita pengen background mundur dulu ke belakang sebenarnya. Kebutuhan untuk Jawa Barat soal daerah otonomi baru seperti apa sih kalau kita mereview beberapa daerah otonomi baru yang sudah berjalan gitu ya. Seperti KBB Pangandaran dan kalau Cimahi kan dari Kotif ya Kang ya. Prosesnya waktu itu seperti bagaimana Kang? Sebenarnya dan kondisinya sekarang seperti apa sih? Perbedaannya nanti kayak gimana gitu? Ya, hatur nuhun Kang Satria. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir di sini ya. Jadi sebenarnya ini lebih banyak saya juga curhat juga ke media karena kan ini kalau kita diskusi tentang Jawa Barat, saya juga berKTP Jawa Barat daripada nanti dicoret kan mendingan harus membela Jawa Barat nih gitu ya. Jadi kalau kita lihat Jawa Barat ini kita harus kembali ke sekitar 15-20 tahun yang lalu. Jadi ketika dulu Jawa Barat itu masih bergabung dengan Banten. Ya. Kemudian juga kalau kita mundur lagi ke belakang ke zaman kolonial gitu ya kan Jawa Barat itu menjadi sebuah provinsi tersendiri dan ada Batavia di sini. Batavia itu adalah Jakarta ya, saat ini. Nah, bentuk strategisnya dari Jawa Barat ini memang waktu itu ya disebut dengan kabupaten itu hanya segelintir, hanya sedikit lah gitu. Saya juga nggak hafal berapa, tapi nggak sampai seperti saat ini. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka muncullah beberapa kabupaten yang diperundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan ketika diperundangkan itu muncullah ada bentuk 3 bentuk pemerintahan di Indonesia. Satu adalah pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, ketika kabupaten kota ini dia ada 2 ciri ya kalau dulu ada kota administratif, tapi kemudian juga ada kota biasa gitu ya, kota madya kalau kita sebutnya dulu. Nah, kemudian ada kabupaten. Nah, kategori-kategori ini kita harus pahami dulu kenapa konteksnya nanti ke depan ini penataan daerah ini di Jawa Barat ini akan sangat seru. Kenapa sangat serunya? Pertumbuhan ketika Jawa Barat pecah dengan Banten,
ternyata penduduk Jawa Barat sekarang meningkat kan. Kita hampir mau 51 juta ya, hampir mau 51 juta jiwa gitu ya, hampir. Nah, ini kan berarti sebuah daerah dengan yang sangat sempit dan kemudian juga jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, ini memberikan dampak ekonomi berbeda-beda. Jadi makanya ada orang yang the have and the have not, orang yang punya dan yang tidak punya tuh ada di Jawa Barat kategorinya. Semuanya ada gitu ya. Nah, itulah kenapa urgensinya itu perkembangan penataan daerah di kabupaten kota ini di Jawa Barat itu seiring rezim yang berkuasanya. Jadi waktu itu kalau zaman Pak SBY misalnya, itu kan bermunculan lah gitu ya kabupaten baru, misalnya Kabupaten Bandung Barat, Pangandaran, ya, kemudian kota administratif berubah menjadi kota seperti Banjar, Cimahi, ya, dan daerah-daerah lain. Nah, kalau kita lihat dulu Indonesia masih belajar tentang bagaimana menata daerahnya. Ada salah satu buku dari UNDP, United Nations Development Program, dia yang menyatakan bagaimana sih untuk menata satu daerah itu ada tiga syarat. Satu adalah syarat administratif, dua syarat fiskal, dan ketiga adalah syarat politik. Nah, syarat administratif ini dia berbeda-beda nih dari yang zaman tahun sebelum 2000 sampai yang 2000, jadi Undang-Undang 32 dulu sampai ke Undang-Undang 23 saat ini, atau Undang-Undang 22 yang dulu tahun 99 itu berbeda-beda. 22, 99, 32, 2004 ya? 22, 32, 23 sekarang. 23 yang 2014. Yang 2014. Nah, jadi ini berbeda-beda syaratnya. Jadi syarat administratifnya itu dulu lebih loose, lebih lebih dimudahkan untuk ditata daerahnya. Jadi tuntutan baru oke gitu ya. Jadi ada tuntutan politik juga mungkin kalau di situ. Kalau dalam bahasa, nggak tahu dalam bahasa Indonesia pakereng-kereng apa Pak, memaksa gitu ya. Memaksa gitu ya agar daerah itu mekar gitu ya. Nah, tapi pemerintah pusat saat itu tidak memiliki kebijakan untuk bagaimana menyaringnya. Karena kan tidak bisa semua dikabulkan. Ini misalnya ya, di beberapa kasus ada satu daerah di Papua misalnya ya. Ada sudah dibuat kan kita dapat provinsi baru 3 ya kemarin kan. Nah, ada yang satu daerah itu dia ingin bergabung dengan provinsi induknya. Satu distrik, satu kampung gitu ya. Satu kampung? Iya, berarti kan enclave nggak bisa nih. Nah, makanya sekarang itu di syarat-syaratnya dalam kapasitas daerah itu harus misalnya tadi harus ada kesepakatan musyawarah desa khusus. Atau di Papua itu musyawarah kampung khusus. Nah, itu syarat administrasi yang menyundul ke atas sehingga aspek politiknya selesai nih. Oh, jadi sekarang mah based on data ya berarti? Based on data. Karena sekali lagi itu baru yang tadi syarat administratif kan. Jadi, kalau kata UNDP syarat administratif itu yang Indonesia sudah punya. Kemudian syarat fiskal. Nah, ini dihitung di dalam kapasitas daerah. Nah, itulah yang nanti akan saya ceritakan tentang rancangan peraturan pemerintah tentang kapasitas daerah. Itu turunan dari Undang-Undang 23. Ini ada cerita juga nih. Nah, ini bakalan lama nih Kang ceritanya ya. Bisa sampai ngabuburit nih. Nah, jadi kalau kita lihat di kapasitas daerah ini muncul di RPP ini, dan menurut saya RPP ini bagus gitu. Jadi dia sudah ada syarat-syaratnya, ya tinggal dimainkan syaratnya gitu ya sekarang di Kementerian Dalam Negeri. Dan memang sekarang itu ada perintah dalam bentuk Kepres ya, keputusan Presiden nanti yang meminta untuk PP ini segera terbit. Nah, jadi kalau tadi Kang Satria cerita ada yang akan PTUN kan ya, misalnya. Itu bagus juga sih sebetulnya mengingatkan ya. Mengingatkan agar PP ini segera keluar. Tapi kan yang namanya merancang peraturan pemerintah itu Kang Sat, saya beberapa kali lah ikut gitu ya. Nggak semudah seperti membalikkan telapak tangan lah gitu bikin jadi gitu ya. Tempel gitu. Banyak tarik ulur, banyak revisi-revisi kajian. Satu adalah terkait dengan informasi data. Jadi pemerintah pusat saya ngelihat inginnya semua berbasis evidence base, berbasis bukti semuanya. Jadi misalnya kalau satu daerah A ingin memekarkan A aksen misalnya, nah si A aksen ini siap nggak? Gitu, jangan sampai nanti justru ketika jadi malah merepotkan. Secara anggaran nggak ada, potensi PAD-nya nggak ada. Gitu ya. Nah, makanya filosofinya itu berbeda-beda setiap undang-undang itu, setiap rejim itu punya beda-beda. Undang-undang 22, 32 itu dimekarkan dulu baru disiapkan. Baru dibangun. Jadi makanya kayak Pangandaran itu kan dulu belum siap ya secara ini, tapi dimekarkan aja dulu karena daerah tertinggal waktu itu dianggapnya.
Kemudian misalnya Bandung Barat, termasuk yang daerah tertinggal lah di daerah Bandung Raya, sehingga dimekarkan dulu, baru dibangun. Tapi realitas realitas tata kelola pemerintah itu nggak seperti itu kan. Sekarang Kang Satria pasti sering ngeliput efisiensi anggaran. Ya. Nah itu kan jadi kunci. Salah satunya. Nah itu salah satunya. Sehingga kalau kita lihat efisiensi anggaran ini menjadi problematik gitu. Satu, memang bagus ya. Jadi jangan sampai uang tuh dihambur-hamburin banyak ke hotel gitu dengan kegiatan yang targetnya tidak jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu misalnya tadi pemerintah pusat mencoba merubah tata caranya. Nah, di Undang-Undang 23 yang sekarang, yang 2014, itu muncullah rancangan peraturan pemerintah yang sekarang sudah bocor di mana-mana lah ya. Nah, rancangan peraturan pemerintah ini ada dua. Satu adalah rancangan peraturan pemerintah tentang kapasitas daerah. Yang kedua adalah rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Desain besar penataan daerah. Nah, Desatarda disebutnya. Kalau ini Kapasda kan. Nah, Kapasda ini dia mengatur tentang administratifnya. Misalnya nanti yang ngisi di situ kalau jadi bupatinya, PJ-nya dari mana, misalnya. Kalau yang Papua kan harus orang asli Papua gitu ya. Kalau di Jawa Barat dari mana, eselon ring berapa. Terus misalnya kayak misalnya pemilihan umumnya kapan, pilkadanya kan harus 3 tahun. Terus berapa lama disapih itu apa ya? Didampingi ya oleh Kabupaten Induk dan provinsinya gitu. Sama dengan provinsi juga gitu. Provinsi juga harus mendampingi juga. Nah, gimana kalau ceritanya dengan provinsi? Nah, nanti saya akan cerita tentang Desatarda. Ya. Desatarda itu Jawa Barat itu akan dikembangkan juga sebetulnya di dalam desain besar penataan daerah. Nah, cuma hambatannya nanti masalah ada fiskal lah sekarang ya. Nah, kita balik dulu yang RPP ini, cerita tentang RPP ini kemudian sebetulnya RPP ini sudah hampir rampung pada tahun 2016 gitu ya. Oh, udah lama ya? Rampung. Bukan rampung lah, maksudnya udah diuji publik dan beberapa udah hampir jadi lah gitu. Cuma karena kan hampir 11 tahun kalau nggak salah. Hampir 11 tahun, 11 tahun. Nah, tapi kemudian ketika uji publik tersebut, kondisi fiskal Indonesia kan waktu itu 2008-2007 itu kan kita lagi goyang ya. Sehingga tidak memungkinkan lah untuk disahkan gitu. Nah, tapi kemudian kesini desakan dan kemudian juga kalau kita lihat, kalau menurut saya, ini pendapat saya gitu ya, pribadi di luar riset saya. Jadi Jawa Barat ini memang perlu dikembangkan. Bayangin Kang Satria sekarang. Kita itu pertama, ini punten ya, saya harus ceritakan tentang hal negatif. Kita kepala daerah yang paling banyak ditangkap oleh KPK, kejaksaan. Sok aja coba. Itu paling banyak. Iya, bener kan sok coba. Iya. Padahal kita dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur, daerahnya lebih sedikit ya. Kita 27 kabupaten kota, Jawa Tengah 35 ya. Iya. Jawa Timur 38, tapi kita yang paling banyak ditangkap ya. Kesempatan berkorupsi itu mungkin karena dianya satu rakus lah mungkin ya itu sifat manusia. Kedua, memang ada tata kelola yang sebetulnya perlu diskresi cukup besar, tapi dianggap sebuah kriminal di situ. Dan banyak kejadian yang seperti ini. Saya banyak kepala daerah gitu ya. Nah, ini kan harus diperbaiki, Kang. Nggak bisa sekarang contoh lah Kabupaten Bogor berapa penduduknya? 4 juta, 5 juta sekarang. 6 juta. Bayangin, coba 6 juta itu di sini di Papua, daerah mana gitu di udah. Kalimantan tuh satu provinsi, Kang. Ya. Ada yang sampai di Papua itu cuma 3-4 juta gitu. Itu provinsi dengan luasan besar. Nah, ini Jawa Kabupaten Barat, Bogor. Ini Kabupaten Bogor, ya. Nah, kemudian juga Kabupaten Bogor ini juga menjadi salah satu instrumen kenapa penataan daerah itu penting. Padahal kalau kita lihat ke Bogor ya, Kang, industri ada, pertanian ada. Sok sebut gitu apa aja. Ada di Kabupaten Bogor. Rumah presiden di situ. Berapa presiden yang di situ, Kang? SBY di situ ya. Prabowo di situ. Nah, jadi kan kebayang ya kompleksitasnya seorang bupati di situ memimpin 6 juta orang, ada tempat presiden juga misalnya ya. Nah, ini kan kendala-kendala yang harus kita pemerintah pusat harus tahu gitu ya. Nah, cuma di satu sisi kalau saya ngelihat dari pemerintah pusat, ini kan nggak bisa semua dikabulkan kan. Yeah. Misalnya ada satu daerah yang misalnya dia nggak menghasilkan apa-apa, tapi sekarang menyusu gitu ya ke daerah induknya, dan bahkan dia nggak ada pendapatan hasil daerah, tingkat korupsinya tinggi, dan itu banyak di Indonesia itu, sangat banyak. Nah, ini yang sebetulnya pemerintah pusat coba membatasi itu. Nah, tapi kalau kita cerita tentang Jawa Barat itu sangat urgent banget di posisi top priority kalau menurut saya. Karena kalau dibandingin Jawa Tengah,
Jawa Timur lah. Iya. Anak saya lagi kuliah di mana? Di Surabaya sekarang. Di Jawa Timur itu kan kabupaten kotanya ada sekitar 34 ya kalau nggak salah. 38. 38 ya, 38. Kan jalannya gede-gede kan. Iya. Kenapa? Padahal penduduknya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat gitu ya. Akses tolnya bagus, gitu. Akses desa-desanya juga bagus gitu ya. Punten kalau ke Jawa Barat, saya sering gitu kan kalau ngantar KKN mahasiswa, aduh ipi karunya gitu ya. Dan memang saya pikir Jawa Barat itu perlu diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Karena kita itu menjadi etalasenya Jakarta gitu karena berdampingan banget. Nah, kalau kita lihat Banten misalnya sekarang. Nah, ini Banten juga penting. Kenapa pemerintah pusat dia tidak mau memekarkan secepatnya Jawa Barat? Karena dianggap Jawa Barat itu dulu baru memekarkan Banten. Padahal ini beda cerita nih. Kabupaten kota itu mah kabupaten kota. Nah, saya baru masuk sekarang ke RPP-nya. Jadi ketika RPP ini, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kapasitas Daerah ini, dia hitungnya teknis kan. Di situ ada misalnya letak ibu kota. Nah, letak ibu kota itu jangan sampai nanti, yang tadi kita cerita ya sebelum live ya, tentang Kabupaten Bandung Barat nih misalnya. Ini ada risetnya juga. Mau kan dulu mah titik nol teh yang tengah-tengah atau gimana ya? Nah, kalau sekarang? Nah, kalau dulu kan titik nol itu kan ambil ya misalnya ini kotak gitu ya, dia titik garis tengah. Benar-benar di tengah gitu ya. Titik nolnya di situ. Nah, sekarang tuh nggak gitu. Jadi di dalam Undang-Undang 23 itu dilihat tentang infrastrukturnya. Terus kemudian kedua tidak boleh ada kelandaian. Jadi bayangkan aja kalau di Jawa ada yang ibu kotanya yang kemiringannya elevasinya di atas 45 derajat. Kan gitu tah. Jadi gitu tah. Kan susah ngebangunnya ya. Nah, ini kan akan cukup sulit. Kemudian hidrologi, air. Air itu bukan air yang ada di permukaan, tapi ada yang di bawah tanah. Karena kita kan masih air minum kita tuh masih di bawah gitu. Karena kalau di air di permukaan itu kan sudah ada polusi dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus hitung, Kang. Jadi bukan lagi seperti yang dulu. Karena kan tadi filosofisnya itu yang Undang-Undang 32 itu dulu yang PP 78 dimekarkan dulu baru disiapkan ya. Dimekarkan baru dibangun. Itu kayak contohnya Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat. Tapi ini kan dua kabupaten ini dievaluasi oleh Dagri termasuk yang tidak berhasil. Oh gitu. Tidak berhasil. Kenapa? Satu. KBB dan Pangandaran itu sampai sekarang. Coba kita lihat sekarang Pangandaran dia nggak bisa bayar tukin pegawainya nih sekarang ya kan. Gajinya juga nggak bisa. Terus pembangunan juga berkurang. Ya, bahkan Pak KDM itu kan saya ngeliat ya di podcastnya PR juga kan kalau nggak salah ada sampai jasa bayar tuh ke bupatinya kan sampai nanya gitu. Ya kan? Nah, ini kan berarti kan ada faktor-faktor yang tidak berhasil dilakukan oleh Pangandaran. Ya, walaupun saya melihat Pangandaran sudah lumayan jauh lah kalau dengan zaman dulu ya kan ya. Jalannya udah bagus gitu ya. Nah, kalau kita lihat Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat sekarang 3 kali hat-trick. Hat-trick kan? 3 kali kan? Kena kan? Betul ya? Kepala daerah. Terus kemudian sekarang di Ngamprah, ibu kotanya, itu juga belum selesai dibangun. Iya. Gedung DPRD-nya gitu kalau nggak salah ya. Baru selesai tahun kemarin atau apa ya? Yang diliput oleh PR juga saya lihat. Terus udah dibangun juga masih banyak masalah juga gedungnya. Nah, itu kan persoalan-persoalan yang menurut saya yang seharusnya udah selesai dari 2-3 tahun lalu kan. Padahal KBB udah hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Dan seharusnya 19 tahun. Ya kan, makanya kalau filosofisnya dimekarkan dulu baru dibangun, untuk daerah-daerah seperti itu akan cukup sulit. Nah, malah sekarang meminta terus anggaran ke pemerintah pusat. Nah, untuk dana transfer dan sebagainya. Kan sekarang kan Pak Prabowo kan memangkas habis tuh kan. Itu kan pelajaran berharga. Kelabakan jadi. Kelabakan. Ya contoh sekarang kayak di Indonesia lah, tidak ada semua. Memang di Indonesia tidak ada yang daerah yang hampir bagus semua dari PAD. Ya kecuali sekarang yang gubernur mana? Yang Bu Sherly tuh Maluku Utara ya. Maluku Utara dan Jakarta. Jakarta karena memang ibu kota ya. Uangnya ada di situ lah. Sama Bu Sherly karena dia punya tambang yang sekarang pertumbuhan ekonominya hampir 30%. Gitu. Nah, kalau kita lihat kabupaten kota di Jawa Barat juga masih ketergantungan terhadap dana transfer tadi. Padahal kalau kita lihat, kita kan ingin mengagihkan anggaran pusat ini kan untuk daerah-daerah yang terpencil nih. Kayak Papua, seperti di Aceh gitu, daerah perbatasan di Kalimantan, itu kan daerah-daerah yang harus jadi buffer zone-nya kita kan. Apalagi ibu kota nanti kalau jadi pindah ke IKN, ini kan harus kuat fondasi ekonominya. Nah, oleh karena itu di RPP Kapasda ini kita Kementerian Dalam Negeri itu mencoba untuk menyaring mana yang kira-kira baik dan mana yang perlu untuk diperhatikan lebih oleh kabupaten induknya. Si DOB-DOB yang diajukan ya. Nah, makanya sekarang itu kan filosofisnya
dibangun dulu, baru dimekarkan. Oh, jadi akhirnya si kabupaten induk juga harus mendukung ya? Iya. Nah, nanti dari 10 kabupaten kota yang diajukan oleh Jawa Barat, kita pengen tahu nih dari evidence base tadi, dari kurasi-kurasi tadi, mana yang sebenarnya sudah layak dan mana yang belum atau belum mencukupi secara persyaratan. Kita bahas di segmen berikutnya. Nah, tadi kan melihat ke belakang ternyata KBB dan Pangandaran sampai saat ini juga bisa dianggap belum berhasil menjadi sebuah DOB yang daerah otonomi. Kalau nggak salah dulu kan itu 2 dari salah 4 yang dapat impres ya Kang ya? Ya. Nah kita pengen tahu juga kenapa yang 2 daerah lain, si Sukabumi Utara sama Garsel waktu itu tidak lolos ya? Apakah sekarang yang dibangun oleh Kemendagri itu untuk untuk menghilangkan cara-cara seperti lama dulu ya? Karena kan tadi evidence based ya. Sekalian nanti kita ngobrol tadi bagaimana 10 daerah yang diajukan nanti nih. Dan layaknya sebenarnya kalau Jawa Barat itu ada berapa kota dan kabupaten sih kan? Ya, makasih Kang. Jadi kalau kita lihat dulu tuh ada Inpres, ya, instruksi Presiden. Saya lupa lah zaman sebelum Pak SBY ya kalau nggak salah ya. Oh justru sebelum Pak SBY? Sebelum Pak SBY kalau nggak salah. Nah Inpres ini menunjuk untuk ada beberapa daerah lah ya, saya nggak ingat. Cuman kalau di Jawa Barat itu ada Kabupaten Bandung Barat, Pangandaran, Sukabumi Utara, Garsel, dan Selatan, Cianjur Selatan kalau nggak salah. Ada 5 itu. Oh, ada 5. Nah kemudian kelima ini jadi Inpres, dan Inpres ini kan nggak serentak ya. Mereka tuh ketika dari top down, dari bawah tuh kan dari bottom up itu kan nggak serentak. Jadi ada yang usulan yang saya nggak tahu apa Sukabumi Utara dulu yang pertama gitu. Kalau nggak salah Sukabumi Utara dulu, Sukabumi Utara, terus kemudian Garut Selatan ya, Cianjur Selatan, baru Pangandaran dengan Bandung Barat nih. Nah, yang terakhir tuh ya. Yang terakhir. Justru dari Inpres tersebut yang dikabulkan yang sekarang jadi kabupaten adalah Pangandaran dan KBB. Nah, kalau Sukabumi Utara itu kan justru sebetulnya sampai sekarang Inpres tersebut dicabut enggak ya, tapi tetap berlangsung gitu ya. Dan sekarang juga nggak dibahas oleh DPR. Sukabuminya ya. DPR RI. Gitu DPR RI. Karena kan untuk membentuk satu kabupaten kota baru itu harus jadi undang-undang kan. Nah, ketika jadi undang-undang ini kemudian 3 daerah ini gitu belum jadi sampai sekarang, ya kan? Karena satu tadi masalah fiskal di 2027-2028 gitu ya. Nah tapi kemudian saat ini 2 kabupaten ini justru terbitlah undang-undangnya. Dan ketika terbit undang-undangnya, dievaluasi lah oleh Kementerian Dalam Negeri hampir berapa 18, 19, 20 tahun lah gitu ya. Hampir 20 tahun ini kemudian ya itu tadi banyak indikatornya yang ternyata tidak cenderung membaik gitu ya. Jadi tidak semua trennya sebetulnya Kang, hanya cuma 2% lah se-Indonesia yang berhasil gitu ya. 2%? 2% yang berhasil. Jadi memang Jawa Barat itu banyak yang tidak berhasil gitu. Ya tadi indikatornya banyak lah kalau kita sebut, bukan mencari kesalahan, tapi indikator itu memang ada di Kementerian Dalam Negeri. Saya juga nggak hafal semua, cuman di situ ada misalnya tadi indikatornya bahkan di kapasitas daerah di RPP nanti ke depan itu, ini saya spill sedikit, ada misalnya tentang daerah tersebut harus WTP 5 tahun berturut-turut. Si kabupaten induknya si kabupaten induk. 5 tahun WTP berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Nah, kan kalau kita lihat Bogor nih contoh nih ya, saya contoh Bogor. Ini juga bisa diakses oleh publik sebetulnya. Bogor itu kan berapa kali? 2 kali, 3 kali ya kena ketangkapnya itu. Itu kan berarti 5 tahun tuh berturut-turut. Sekali kalau nggak salah. Dia tuh nggak bisa nilainya poinnya besar. Ya, karena ada kasus itu. Iya, akhirnya dia WDP. Itu berpengaruh juga di poin itu berpengaruh ke WDP-nya. Jadi WDP atau apa gitu ya, nggak disclaimer. Nah, ini kan indikator yang bagus. Ya, berarti satu daerah itu memang dia tata kelolanya harus bagus dulu, ekonominya harus bagus dulu, jalannya harus bagus dulu, sekolahnya harus bener dulu, kesehatannya harus terjamin dulu gitu ya. Nah, terus kemudian SMA-nya juga semua ada gitu kan. Itu kan perhatian Pemprov tuh. Ya kan, kewenangan di Undang-Undang 23 sekolah SMA itu kan, oleh Pemprov. Nah, termasuk perguruan tinggi nih misalnya. Pemerintah pusat memperhatikan nggak daerah tersebut. Misalnya contoh ya, kenapa misalnya Unpad nih, saya promosi Unpad nggak apa-apa ya. Kenapa? Unpad sekarang kita punya kampus di Pangandaran, namanya PSDKU Pangandaran. Nah, itu kan salah satu komitmen kami Unpad itu untuk membangun daerah yang tertinggal gitu ya. Dan saya nggak tahu rencana kedepannya apakah jadi universitas sendiri atau tidak. Tapi kan itu untuk mengembangkan indeks pembangunan manusia di sana kan. Ya, ini promosi Unpad nanti harus bayar nggak usah ya? Kan saya juga nggak bayar kan? Nggak bayar kan? Nah, tapi saya pikir ini kan salah satu bentuk komitmen bahwa dunia pendidikan juga harus dihitung di daerah tersebut. Indeks pembangunan manusianya. Kan indeks pembangunan itu ada 3 ya, 1 pendidikan, kesehatan, dan daya saing ekonomi.
Nah, kesehatan juga sama. Berapa jumlah dokter di situ kan? Nah, ini jumlah dokter juga dihitung apakah termasuk dokter gigi, gitu ya? Apakah tenaga kesehatan? Karena kita punya undang-undang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu bukan hanya dokter saja. Di situ ada perawat, apa yang radiologi, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Nah, tapi di sini dihitungnya hanya dokter. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan itu kan ya sedang membangun banyak perguruan tinggi ya yang punya fakultas kedokteran gitu kan. Nah, itu kan salah satu tadi menyiapkan rasio tenaga kesehatan tadi. Ini contoh bagaimana sebetulnya ke depan itu daerah-daerah itu bisa berkembang sebetulnya. Karena kan sekarang posisinya dokter itu kan rasionya berapa ya? Saya nggak tahu ya. Dokter umum dan itu ada rasionya. Kemarin sempat ada pembicaraan di sini paling banyak ya akhirnya terpusat di perkotaan. Di perkotaan Kota kan. Bandung Nah, dan lain-lain. itu kan agak dilematis gitu ya. Kemudian juga guru Kang. Kemudian keluarga saya juga keluarga guru gitu ya. Kan ngelihat guru-guru itu justru banyaknya jumlahnya di perkotaan juga sama. Kalau daerah yang tertinggal seperti itu atau jauh gitu ya, jadi Jawa Barat bagian selatan, misalnya kan ya dengan gaji seadanya mana mau gitu ya. Iya, satu guru ngajar berapa pelajaran gitu. Jadi ada saudara saya juga yang ngajar di Cianjur Selatan, kalau zaman dulu walaupun jabatannya kepala sekolah hebat, dibayarnya cuma pakai pisang, pakai apa. Ya kan ada kan, itu kan dilematis gitu. Di kita tuh di Jawa Barat ada 2 presiden gitu kan, rumah tinggal, tapi ternyata masih terjadi seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita lihat Jawa Barat itu punya nilai strategis untuk membangun itu. Nah, makanya tadi di RPP ini bukan untuk menyulitkan, tetapi tadi menapis ya, menyaring mana daerah-daerah yang memang betul-betul siap. Jadi ketika dimekarkan itu atau di daerah otonomi baru itu dia udah siap gitu, nggak lagi harus kelabakan minta dana transfer. Sekarang aja dana transfer realitasnya banyak dipotong. Betul. Coba. Betul kan? Tiba-tiba disetujui semua DOB, nggak kuat ya. Iya. Coba Kang Satria kalau misalnya jurnalis lah sekarang kalau wawancara kepala daerah pasti efisiensi. tepuk kepala semua kan, efisiensi. Nah, ini kan sebetulnya contoh baik ya. Contoh baik bagaimana Pak Prabowo, walaupun saya nggak setuju juga sih anggarannya kemana-kemananya itu. Nggak setuju ya. Cuma maksudnya tuh ini contoh baik bagaimana mengefisiensikan anggaran dan daerah itu jangan sampai terlalu ketergantungan dengan dana transfer. Gitu ya. Walaupun kan ada yang bilangnya kan kita itu kan tahun 99 itu berubah dari yang tadinya sentralistik jadi desentralisasi itu nggak gitu. Desentralisasi itu dia harus siap dengan potensi daerah. Iya, jangan hanya pengen ada jadi kuasa baru gitu ya. Nah, itu kan jadi elit baru gitu. Nah, kita masuk sekarang ke di dalam Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini di dalam desain besar penataan daerah nih Kang. Jawa Barat itu bisa dikembangkan jadi 14 kabupaten. Jawa Barat ya. 14 kabupaten. Oke, Jawa Barat. 14 kabupaten dan kota atau 14 kabupaten saja. 14 kabupaten saja. Nah, kotanya ada 10. Berarti bisa idealnya nambah 24 berarti 24. Ya? 24 ya. 24. Atau di situ bisa dikembangkan menjadi tambah 2 provinsi baru. Jadi 3 dengan Jawa Baratnya. Tambah provinsi baru? Jadi mekar provinsinya. Jawa Baratnya atau? Ya Jawa Baratnya jadi mekar. Oh. Jadi mungkin mana misalnya contoh kan kemarin yang ramai kan provinsi Bogor Raya atau Cirebon, Cirebon Kuning gitu ya. Priangan Timur gitu kan. Itu mah enggak. Tapi dalam artian di desain besar penataan daerah itu bisa. Bisa berarti bisa. Ya di desain penataan daerah. Nah, cuma memang sekali lagi ini harus dilihat mana yang akan digunakan dulu pasalnya. Apakah kabupaten kotanya dimekarkan dulu yang tadi 10 atau langsung provinsi. Nah, ini kan pilihan oleh pemerintah nanti ya mana yang lebih strategis gitu. Beda dengan Papua misalnya kan. Kalau Papua dia itu bentuknya top down. Oh, langsung dari pusat ya. Dari pusat. Kalau ini kan ajuan dari daerah gitu ya, dari bawah ada paguyuban, presidium. Gitu. Kalau Papua enggak. Jadi Papua itu top down. Karena satu kepentingan ekonomi dari pemerintah pusat mengembangkan daerah-daerah ekonomi baru ya gitu ya. Kedua masalah keamanan. Keamanan ya. Ya, nah keamanan juga ini kan jadi faktor penting karena sekarang itu kalau yang saya dengar tuh mau dibangun 1 atau 2 kodam lagi gitu ya. Di sana tuh. Oh. Itu kan nilai strategis. Nambah berapa provinsi berarti rencananya? Di Papua itu kan sekarang dulu 2 ya, dulu 1, terus jadi 2 Papua Barat, kemudian tambah 3 lagi 5. Nah ada 1 lagi nih sekarang, yang mungkin nanti akan muncul nih dalam waktu dekat tiba-tiba jadi undang-undang aja. Oh di tahun ini? Mungkin di tahun ini. Kita lihat lah. Dari idenya sebenarnya sudah cukup lama. Dulu mau dibarengin dengan yang 4 yang kemarin, dengan yang 3 kemarin, tapi ternyata ada perhitungan kabupaten yang kurang lah di situ.
Nah, sehingga mungkin Provinsi Papua Utara ini katanya namanya, ini akan mungkin di dalam tahun ini atau tahun depan ya. Karena sudah masuk prolegnas, program legislatif nasional. Itu bisa dilihat tuh di websitenya di DPR ya. Berarti kalau sudah masuk prolegnas itu akan dibahas undang-undang. Karena kan output untuk membuat satu provinsi, kabupaten itu undang-undang. Itu mah top down ya? Itu top down. Nah, kalau yang Jawa Barat berarti tadi 10 ini nasibnya gimana jadi? Nah, yang 10 ini kebetulan saya yang meneliti. Kan. Saya meneliti ini hampir berapa tahun ya? Sebelum COVID, 9-8 tahun gitu ya meneliti ini. Dan menarik gitu ya. Oh, saya jadi ngerti, Jawa Barat tuh gini, daerahnya seperti ini, orang-orangnya seperti ini gitu ya. Satu, dari 10 ini memang dalam instrumen kapasitas daerah yang kita menggunakan rancangan peraturan pemerintah. Kalau yang namanya rancangan itu berarti belum sah kan? Yeah. Tapi saya gunakan instrumen itu ya untuk dihitung bagaimana di Jawa Barat. Nah, ternyata dari hitungan yang kami lakukan memang ada 3 critical error ya. Yeah. Satu adalah memang ada penilaian yang instrumennya salah. Jadi saya nggak berani ngerubah itu, karena kan itu kan walaupun RPP kan sudah jadi. Misalnya gini, dulu di yang versi Kementerian Dalam Negeri itu hanya layak dan tidak layak. Nilainya yang lebih dari 400 itu dianggap layak, yang di bawah 400 ke bawah itu tidak layak. Nah, kemudian ada yang versi di Sekretariat Negara itu ada 4 gitu kalau nggak salah kategorinya, layak, tidak layak. Kemudian dipertimbangkan apa gitu. Ada 4. Ini yang pertimbangan itu ada nilai 300, ada yang 200 gitu. Nah, saya menggunakan yang saya adjustment untuk kepentingan provinsi waktu itu. Karena waktu itu risetnya dengan provinsi. Jadi misalnya begini. Satu kabupaten itu layak, tapi dengan catatan. Catatan misalnya jalannya kurang, sekolahnya kurang. Nah, sehingga kabupaten induknya penuhi dulu itu. Oh, harus menyiapkan itu dulu ya. Betul. Karena tadi mindsetnya diubah. Disiapkan dulu baru dimekarkan gitu ya? Ya, disiapkan dulu, dibangun dulu, baru dimekarkan. Nah, jadi ini yang harus rekomendasi yang dari tim peneliti kami itu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Induk. Tapi ya gitu ya, skenarionya kan daerah induk itu kan ada yang setuju kepala daerahnya, tergantung ya. Ya misalnya kalau kita lihat kan beberapa daerah itu dulu kepala daerahnya mendukung, sekarang tiba-tiba kurang support, kurang support misalnya, atau yang hare-hare lah gitu ya. Nah ini kan suasana politik itu hampir di penataan daerah tuh 99% mewarnai. 1% teknis, yang riset saya itu 1% itu Kang. Teknisnya 1%? Teknisnya cuma 1%. 99% itu politik. Sekarang kalau kita lihat Papua, mana ada sekarang kajian-kajian kayak gini? Nggak ada kajian-kajian PDRB. Tiba-tiba jreng jadi aja kan. Karena kebutuhan dari pemerintah pusat. Nah, itulah kenapa sebetulnya kalau Jawa Barat itu sudah menurut saya sudah teknokratis, sudah mengikuti jalur yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya walaupun ini RPP, dan RPP ini kan rentan untuk dirubah posisinya. Nah, ketika ada perubahan pun tidak akan terlalu jauh biasanya. Karena di Undang-Undang 23, kan itu ngambilnya dari Undang-Undang 23 tuh, misalnya tentang letak ibu kota, hidrologinya, airnya, PDRB-nya misalnya, potensi jumlah penduduk, terus luas wilayah, luas wilayah dan sebagainya. Itu kan udah masuk di undang-undang, nggak boleh dirubah kecuali undang-undangnya mau dirubah. Nah, saya lihat di Prolegnas Undang-Undang 23 belum ada perubahan, revisi nggak ada. Revisi. Nah, kemudian kalau kita lihat di desain besar penataan daerah ini, tadi Jawa Barat itu bisa mekar 14, cuma 10 sekarang diusulkan. Nah, saya sempat diundang oleh teman-teman DPRD ya waktu itu di gedung depannya gedung Sate ya, gedung DPRD. Saya bilang ke teman-teman di legislatif, ini kok nggak ada yang usulin sih tentang kota. Jadi yang 10 itu nggak ada kota ya? Tidak ada kota. Coba lihat mana kemarin. Kalau akan lihat, di sini nggak ada yang kota. Kemarin. Nah, ini Kang. Nah, Kabupaten Indramayu Barat, Bogor Timur, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, Cirebon Timur. Iya, kenapa nggak ada kota? Nggak ada kota. Persoalannya Jawa Barat dengan kompleksitasnya, ya punten ya kalau saya bandingin dengan saya sering ke Papua gitu, karena saya dosen tamu di Universitas Cendrawasih, ya jauh lah gitu ya. Jauh banget. Kita kan misalnya Bandung aja nih misalnya ya, atau misalnya apa? Bekasi deh, Kabupaten Bekasi lah. Ya. Kabupaten Bekasi itu bisa mengusulkan satu kota. Sebenarnya ya? Bisa. Coba lihat yang kemarin kabupaten yang memenuhi dan belum memenuhi tadi sebelumnya, setelahnya. Nah ini kan. Nah ini. Tapi nggak ada Kabupaten Bekasi. Nah ini. Kenapa Kabupaten Bekasi nggak ada?
Karena memang nggak bisa jadi kabupaten lagi. Harus jadi kota. Di pinggir ke kota. Oh, makanya di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya. Gitu. Nah makanya yang belum memenuhi, ini ada yang belum memenuhi, ada yang memenuhi syarat lebih dari satu. Nah Kabupaten Bogor itu bisa jadi 2. Kan jadi Bogor Barat, Bogor Timur. Okay. Yang 10 tadi kan ada kan Bogor Barat, Bogor Timur. Timur. Kabupaten Sukabumi. Kan kemarin Pak Wali Kotanya rame tuh pengen ngambil daerah di. Nah, tapi itu tuh daerah Kabupaten Sukabumi Utara. Calon daerah otonomi baru Sukabumi Utara. Nah, ini kan ada kepentingan yang berbeda-beda nih. Politis lagi ya? Politis lagi itu kan. Nah, kemudian Kabupaten Cianjur. Memang betul Cianjur Selatan itu harus bisa dimekarkan. Ya, saya nggak tahu. Cianjur itu ada isunya, Cianjur Selatannya udah masuk sekarang ke DPRD. Ada juga yang Kota Cipanas apa ya kalau nggak salah. Oh iya, Kota Cipanas. Kota Cipanas. Cuman sampai sekarang tuh usulannya belum ada. Yang Kota Cipanasnya? Kota Cipanas. Nah, justru saya tuh kemarin agak sedikit, ya sebagai warga Jawa Barat lah ya, saya rada ngambek ke teman-teman DPRD. Aspirasi saya tuh harusnya ada usulan kota kan. Saya marahin satu-satu tuh ya, karena banyak mahasiswa saya juga kan di situ kan. Jadi ini harusnya ada kota usul. Masa sih Jawa Barat, selevel Jawa Barat nggak ada usulan kota? Tapi ada yang kemarin tuh Pak siapa ya inisiatornya tuh Pak Sabar gitu, Pak Sadar ya namanya, mantan anggota DPRD juga dulu. Dia yang menginisiasi untuk kota Cipanas atau apa ya. Gitu. Bagus Kang, saya dukung karena sekali lagi indikator-indikator kotanya kita tuh sangat kuat gitu, daripada kabupaten. Mungkin biar dapat dana desa kan, kalau jadi kota kan nggak ada dana kelurahan kan? Itu sulitnya, kita kan kuncinya di situ. Contoh nih ya, di sini lihat Bekasi ini kan, Kabupaten Bekasi. Nah yang menarik ini, kota Bekasi kok masih bisa dimekarkan sebenarnya jadi 2 itu? Enggak, nah bukan, Kabupaten Bekasi itu bisa dimekarkan menjadi satu kota lagi. Oh, jadi satu kota, oke. Nah, makanya ada Kota Bekasi. Saya kurang lengkap di sini, harusnya ada Kota Bekasi di Kabupaten Bekasi. Bukan Kota Bekasinya. Oh. Kabupaten Bekasi itu bisa dimekarkan, tapi menjadi kota satu lagi. Cocoknya kota apa? Nah, ini cerita nih, saya sempat ketemu dengan teman-teman presidium. Dia agak ngambek juga tuh sama saya, Kang. Pak Yugi, kenapa Bekasi nggak ada? Wah, karena orangnya lagi sholat waktu itu kan. Akhirnya ketemu pas ngobrol sambil makan, saya jelaskan di desain besar penataan daerah Bekasi Utara itu tidak bisa menjadi kabupaten. Satu Kang, itu daerah maju Kang, itu pik Indah Kapuk ke pinggir tuh, ya kan? Itu daerah maju, Jakartanya maju, masa ini yang nggak maju? Nah, oleh karena itu sebetulnya harus menjadi kota Bekasi. Apalagi kalau Kang Satria lihat di isunya, ada apa coba di Bekasi Utara di lautnya? Minyak. Dana bagi hasil untuk minyak itu besar. Makanya bisa jadi kota. Industri besar di situ ada. Tambak besar. Terus itu properti di situ kan sampai kemarin ramai di awal pemerintahan Pak Prabowo ada yang dipagerin apa itu kan di situ kan. Nah, oleh karena itu harusnya itu kota ya. Itu jadi kota. Nah, pertanyaannya kenapa si paguyuban ini atau dari daerah itu mengajukan dalam bentuk kabupaten? Kemarin tapi sudah saya sosialisasikan, ini akan nggak bisa jadi kabupaten, harusnya jadi kota. Misalnya, sekarang kalau kita lihat Kabupaten Bandung Barat ya. Bandung Barat juga, kota Lembang itu sangat memungkinkan untuk menjadi kota tersendiri. Tapi keinginan paguyuban kota Lembang itu, kalau nggak salah, dia tuh pengen ngambil daerah di Kabupaten Bandung, yang nggak mungkin lah. Mana mau dikasihin sama ngambil satu kecamatan di Kabupaten Bandung mungkin ya? Jadi nggak memungkinkan. Jadi kalau mau ngambilnya satu administratif. Gitu. Nah, usulan tentang kota-kota ini juga saya sudah ada kajiannya. Jadi sebetulnya ada beberapa daerah yang sudah siap untuk jadi kota. Dan dia itu justru akan lebih cepat. Kenapa? Kuncinya apa? Dibangun dulu baru dimekarkan kan? Kota itu pasti indikasinya PAD-nya besar di situ. Pendapatan hasil daerahnya besar. Ya pasti kan dia bisa hidup. Mana itu Kang? Itu nanti harus dilihat dari riset khusus itu. Bayarannya mahal itu kan. Jadi muncul nanti, ini kita bisa jadi contoh lah yang sekarang yang sedang bergulir itu misalnya Kota Cipanas ya. Kota Cipanas kota jasa itu kan. Bayangkan berapa PAD yang bisa masuk ke Kota Cipanas gitu ya. Kalau bisa jadi kota. Nah, cuma ada syarat nih Kang Satria. Ketika sebuah kabupaten atau kota dimekarkan, induknya nggak boleh mati. Ya, jangan sampai si induknya malah kehilangan PAD ini. Nah, itu justru kami tim peneliti itu kadang-kadang melihat juga ini nggak boleh nih kecamatan ini masuk. Misal ya, saya ini riset di Kabupaten Bandung Timur nih tentang Bandung Timur. Ini udah rilis riset saya juga tentang Bandung Timur. Bandung Timur itu berarti meliputi kayak Cicalengka, Cileunyi gitu ya. Dan ada 15 gitu. Cuman yang direkomendasikan oleh kami itu 9 atau 8 gitu ya. Ya karena di situ kan ada PAD-PAD-nya untuk Kabupaten Bandung. Iya. Apa ada yang gas alam apa ya gitu ya. Terus kemudian juga kawasan Cimenyan itu yang kawasan hotel-hotel besar itu kan. Kawasan Bandung Utara.
Kan nggak mungkin kalau kita serahkan ke Bandung Timur, selesai itu. PAD-nya Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung selesai itu. Padahal kelepek-kelepek nanti ya. Kelepek-kelepek. Karena kami di tim peneliti itu melihat bahwa jangan sampai semua potensi itu habis hanya karena ego ekonomi sepihak. Iya. Gitu. Tapi juga harus kita memikirkan saudara kita. Karena syarat dalam Undang-Undang 23 itu dimekarkan tapi induk nggak boleh mati. Itu harus dihitung dua sisi. Kayak ini ya, ketika Pangandaran lepas dari Ciamis ya. Iya. Nah, itu kan kejadian tuh. Kayak Ciamis sama Pangandaran nih. Sekarang, ya mohon maaf ya kalimatnya mungkin agak kasar nih. Ciamis itu hidup segan mati pun tak mau. Kenapa? Dia jadi daerah perlintasan kan? Iya. Jadi iya, perlintasan betul, aja. Kalau dulu kan jadi destinasi. PAD-nya banyak di situ. Iya, Nah, sekarang kan malah lewat aja langsung ke Pangandaran. Iya. Nah, harus dibangun kreativitas untuk membangun pendapatan asli daerahnya. Kenapa saya menyebutkan hidup segan mati pun tak mau? PAD yang seharusnya bisa ditumbuhkan oleh pemerintah daerah di sana, itu tidak bisa dimunculkan. Iya. Sehingga hanya jalur perlintasan. Gitu. Nah, ini makanya perlu keinovasian dari kepala daerahnya. Gitu. Nah, jadi balik lagi ketika dalam konteks Jawa Barat, saya pikir ini sangat perlu banget gitu Jawa Barat itu dikembangkan. Termasuk menurut saya wacana tentang membuat provinsi baru juga perlu. Nah, menarik ini. Wacana provinsi baru. Kita bahas di segmen berikutnya. Ini pasti ramai karena banyak yang pengen jadi provinsi baru di Jawa Barat. Nah, menarik tadi ngomong soal provinsi, bisa ada 2 lagi ya. Tapi yang menarik juga adalah penamaannya nanti ya, Kang ya. Nah, kita nggak bahas. Nah, kalau si provinsi, si Jabar bisa nambah 2 lagi berarti kalau sebenarnya Mbak ya? Ya, jadi kalau di dalam desain besar penataan daerah, Jawa Barat itu bisa nambah 2 provinsi baru lagi. Di luar Jawa Baratnya ya, jadi 3 sama Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, cuma memang ini harus menjadi kebijakannya pemerintah pusat. Apakah ingin memekarkan provinsi atau memekarkan kabupaten? Mana duluan gitu ya? Mana duluan? Karena ada beberapa daerah, misal ya, ini yang isu yang beredar itu kan misalnya kayak dulu zaman saya kuliah tuh ada provinsi Cirebon. Iya. Ya kan, ingat ya Kang ya? Provinsi Cirebon. Provinsi Cirebon ini kan dulu meliputi Ciayu Majakuning, Cirebon ya, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka dan Kuningan. Tapi kan ada beberapa daerah ini dia nggak mau gabung dengan. Iya benar. Ya kan, ada isu itulah gitu ya. Berarti kan kalau misalnya 3 inilah misalnya Cirebon, Indramayu misalnya, dia kan harus dikembangin jadi 5 dulu karena syarat dalam Undang-Undang 23 itu untuk menjadi provinsi itu minimal 5. 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota. Nah, dengan ibu kotanya itu harus yang terindikasikan seperti kota lah gitu ya. Nah, kalau misalnya kabupaten kota mah 4 ya, 4 kecamatan. 4 kecamatan. Nah, kalau Kuningan dan Majalengka tidak mau bergabung, berarti kan misalnya masih gabung dengan Jawa Barat. Nah, ini kan harus ada pernyataan nih dari kepala daerahnya. Kalau di dalam Undang-Undang 23 itu ada pernyataan administratif dari desanya mau bergabung, dari level bawah. Itu akan cukup sulit kan politiknya tuh. Jadi kepala desa harus membuat musyawarah desa khusus dengan dengan BPD, ada saksi-saksinya. Dia menyatakan untuk berpindah provinsi misalnya ya. Dengan ibu kotanya di mana, kabupatennya di mana. Nah, itu ada berita acaranya. Nah, di Undang-Undang 23 itu lebih kompleks dibandingkan Undang-Undang 32 dulu. Undang-Undang 32 itu ya udah sepakat paguyuban jadi gitu. Tapi pentingnya dibikin kompleks itu karena biar kesiapan si daerah tadi ya. Satu, kesiapan daerah, dan kedua, masalah politiknya selesai kan. Iya, jadi nggak usah harus sisi politisnya bisa berkurang. Betul. Karena lebih kepada sisi teknis ya. Sisi teknis gitu. Karena banyak kejadian juga misalnya di Papua nih. Saya kemarin kan diminta untuk menjadi evaluator DES di Papua. Ada nih misalnya satu kampung dia udah gabung dengan provinsi ini, tapi dia sebenarnya pengen gabung orang-orang itu dengan provinsi yang lain di daerah lain. Kan susah kayak gini kan. Jadi bentrokan. Karena tadi tidak ada musyawarah desa sebelumnya. Karena ini top down ya kalau itu. Nah, tapi kalau di Jawa Barat kan ya di Damis ya di luar non asimetrik lah ya. Itu kan dia harus ada kesepakatan itu dulu. Dia selesai dulu kesepakatan itu. Sehingga kesepakatan politis itu kenapa saya sebut 99% itu harus confirm dulu. Misalnya masalah, nah tadi ya, ibu kota. Ibu kota itu harus confirm. Ada yang berebut. Oh, dulu mah sampai ada yang riset saya tuh didatangin sama ormas untuk datang ke Unpad ya. Diontrok. Pokoknya harus bedanya ke sini. Saya jelaskan dengan baik bahwa kenapa ibu kotanya di sini, daerah Bapak itu banjir. Kalau daerah banjir nggak mungkin jadi ibu kota. Terus kemudian juga dan alasan-alasan lain. Kenapa? Itu alasan logis kan. Masa kalau daerah ibu kotanya banjir kan? Kebayang tuh kan? Ngurusin itu. Iya. Terus kemudian berikutnya juga jalannya belum ada. Ya nanti kejadian punten ya ini kayak Ngamprah akhirnya. Ngamprah itu kan dibuka
di lahan desa, di titik nolnya banget, jadi tengah-tengah gitu kan. Ambilnya gitu ya. Garis tengah gitu kan. Nah, tapi akhirnya sekarang kan cocok aja kalau akan lihat ke Ngamprah tuh jalan desa tuh kan. Iya, terus jalannya gitu ya. Di pinggirnya Kota Baru Parahyangan yang besar gitu. Nggak apa-apa ya saya cerita tentang Nggak apa-apa. Ini kan untuk refleksi ke depan. Karena Kota Baru Parahyangan itu kan ini kan kawasan yang the have ya. Itu kan kawasan yang the have not. Coba ibu kota di kawasan yang di the have not gitu kan. Bukannya menyepelekan, tapi dalam artian ini ada perubahan yang sangat signifikan dalam Undang-Undang 23 dibandingkan dengan Undang-Undang 32 dulu. Jadi ya ini kan proses learning ya, proses pembelajaran terus-menerus. Nah, di Undang-Undang 23 ini memang penentuan ibu kota itu tadi harus ada akses jalan. Misal nih kalau saya kemarin... Dan jangan jalan desa juga ya, harus minimal jalan provinsi mungkin ya? Jalan provinsi atau jalan nasional gitu ya. Atau misalnya terlintas ada jalur kereta api misalnya. Atau misalnya ada pelabuhan. Ini contoh nih ya, di Papua nih. Salah satu kabupaten kemarin baru ketemu dengan saya, ingin dimekarkan. Dan dari bawah itu aspirasinya. Saya tanya sama Pak Bupatinya, karena saya belum lihat ya, baru lihat dari Google Map gitu kan. Ini emang ada jalan darat ya Pak di sini? Nggak ada Pak Yogi, katanya jalannya cuma Trans Papua doang. Lah terus pakai apa dong akses untuk logistik dan sebagainya? Bandara. Nah, saya menentukan pasti akan di bandara itu. Dekat bandara situ ya? Dekat bandara situ. Kenapa? Akses logistik kan semua di situ. Lebih cepat kan? Lebih cepat. Nah, akses-akses seperti itu yang harus dipersiapkan. Misalnya SMA, ada perguruan tinggi di situ. Misalnya ada rumah sakit tipe apa gitu, tipe B atau tipe A gitu di situ. Itu kan lebih menjadi indikasi yang kuat. Gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi pembangunan kawasan ini, ibu kota ini harus dilihat dari berbagai macam faktor, Kang. Termasuk tadi kemiringan, hidrologinya, gitu, latar belakang historis. Misal contoh ya, ini cerita tentang Garut Utara. Garut Gatra ya. Garut Utara itu dulu ingin karena apa? Ada kerajaan apa di Limbangan apa ya? Ada cerita lah historis zaman Pajajaran apa gitu ya. Ingin di situ. Tapi kawasannya kan itu kawasan miring. Ya, tapi alhamdulillah saya jelaskan ke teman-teman peguyubannya. Ini ya harus dipertimbangkan lah untuk daerah situ. Si ibu kotanya nggak mau di situ. Karena kalau kan kebayang kalau ngebangun di situ kawasannya miring. Harus konstruksinya kayak gimana lebih gitu mahal kan? Ya dari sisi lebih mahal gitu. Walaupun di situ kelewatan jalan provinsi atau nasional gitu di situ ya. Di Limbangan. Nah, itulah yang sebetulnya variabel-variabelnya cukup banyak Pak Satria. Dan variabel-variabel ini hanya bisa dibuktikan dengan ya tadi kajian akademis gitu. Dan kajian akademis ini kita menentukan kan buktinya. Ini kami misalnya ngambil bukti itu kan banyak, Kang. Dari BPS, dari kadang-kadang kami menghitung sendiri datanya per kecamatan, misalnya PDRB-nya gitu ya. Kita menghitung juga pendapatan asli daerahnya, tingkat kemiskinannya. Kita menghitung juga tadi WTP gitu ya. Kita menghitung letak ibu kota. Kita menghitung kesediaan lahan untuk ibu kotanya. Sekarang kejadian juga kan banyak ibu kota yang cuma punya 3 atau 5 hektar, tapi kemudian jadi ibu kota. Ternyata daerahnya udah dibeli semua sama makelar tuh, ya kan? Harus keluar dana lagi lebih besar ya? Besar. Nah, makanya di undang-undang yang baru, Undang-Undang 23 ini, di RPP ini, dia harus memang menyediakan dari awal lahan itu. Ditulisnya di situ harus yang terdaftar dalam notaris. Jadi ada pengesahan sudah disahkan. Gitu. Atau itu tanah negara yang bisa dihibahkan atau ditukar guling gitu ya. Nah, jadi hal-hal teknis seperti ini memang harus diatur menurut saya secara teknokratis. Tapi dari keseluruhan komponen ini, saya melihat nih ya, perkembangan penataan daerah di akhir-akhir ini, itu bukan lagi berdasarkan teknokratis, tapi lebih kepada politik. Keamanan. Contoh Papua. Ya kan, tadi asimetris itu. Gitu. Jadi yang disebut, yang asimetris itu ada 5. Kang Satria, 1 Papua, ya, karena punya undang-undang otonomi khusus. Kemudian Aceh, karena perjanjian Helsinki kan. Kemudian Yogyakarta, itu dari undang-undang yang dulu, yang lama undang-undang darurat. Kemudian daerah Jakarta, daerah Jakarta, kemudian Ibu Kota Nusantara, IKN. Nanti IKN ya. Jadi 5 itu yang disebut asimetris. Bahasanya menarik ya. Ini bisa meluas kemana-mana nanti. Ini baru soal Jabar nih. Menarik tadi. Aceh? Jangan deh, Aceh mana? Aceh mungkin bisa dibekarkan juga, tapi nanti ya. Ngobrolnya. Balik ke Jabar. Dari yang 10 tadi ya, Kang ya? Yang bisa disebut sudah layak yang mana, Kang? Kalau tadi? Ya, kalau ini juga sudah bisa diakses ya datanya dari perhitungan kami. Itu memang baru Kabupaten Bogor Barat.
Kabupaten Bogor Barat. Bogor Barat. Yang sudah oke secara indikatornya sudah memenuhi Nilainya semua sudah gitu. di atas 400. Yang lain berarti belum? Belum. Makanya saya sering memberikan catatan layak dengan catatan. Catatannya apa tadi? Misalnya jalannya masih kurang atau rumah sakitnya kurang. Nah, alhamdulillah sekarang beberapa daerah itu memahami konteks dari Undang-Undang 23. Sehingga sekarang kalau kita lihat ya, dilihat di ini punten nih misalnya Cirebon nih. Kan selama ini kan Cirebon kurang diperhatikan nih sama Pak Gubernur nih. Di jalan rusak tuh kan PR kan ngeliput itu tuh kemarin. Ya. Nah, maksud saya provinsi juga harus memperbaiki dong jalan provinsinya. Di situ. Betul. Ya jangan hanya Priangan Timur dan daerah atas gitu ya, tapi daerah Cirebon juga diperbaiki. Sangat itu jalan nasional atau jalan provinsi, tapi paling tidak kan ada apa badan pengelola jalan raya ya. Nah, badan pengelola jalan raya ini harus mengusulkan tadi perbaikan jalan. Sehingga jalan-jalan yang terutama masih kurang itu bisa diperbanyak. Jalan nasional kan jalan provinsi atau jalan desa dirubah menjadi jalan nasional gitu ya, atau jalan provinsi gitu. Sehingga kategori untuk dibangun dulu dan baru dimekarkan itu bisa berlangsung. Bisa masuk ke situ ya. Gitu. Jadi filosofisnya bagus kalau menurut saya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Dibangun dulu baru dimekarkan. Karena akhirnya juga teman-teman yang ini ngerti gitu ya. Oh ini tuh kami kurangnya di sini Pak. Yes, ibaratnya gini lah. Kalau saya mengevaluasi mahasiswa ya kan. Evaluasi mahasiswa kan kasih soal nomor 1, 2, 3, 4 misalnya. Nomor 1 kurang nih, kamu kurangnya di sini. Ini kamu harus penuhi belajarnya tentang ini. Ya, ibaratnya gitulah. Betul. Kamu penuhi dulu belajar itu, mengetahui tentang itu, nanti kita tes balik. Gitu. Bentuknya gitu. Nah, makanya, baru Bogor Barat ya, menarik juga ya. Bogor Barat. Nah juga itu tergantung dari willingness si kabupaten ini ya untuk tadi membangun jalan dan menjaga lain-lainnya. Betul. Nah, apalagi kalau saya lihat ini, kan Bogor Timur tuh tinggal sedikit lagi ya. Karena poinnya tinggal sedikit lagi karena dia pembaginya itu karena jumlah penduduknya besar. Padahal kalau lihat secara kualitatif ya, bagusan Bogor Timur sebenarnya. Karena Bogor Timur itu industri pertanian itu lengkap dia. Cuman penduduknya lebih banyak di situ. Lebih banyak di Bogor. Jadi pembaginya tuh ya ibaratnya kalau di ruangan ini ada 10 orang, nah kebaginya lebih sedikit, jadi secubit-secubit gitu kan. Beda dengan Bogor Barat yang lebih besar. Nah itu jadi faktor-faktor penilaian itu juga kan berpengaruh ya kan. Nah makanya sebetulnya Kabupaten Bogor sekarang kalau nggak salah ya, kepala daerahnya itu menganggarkan kalau nggak salah Bogor Baratnya 50 miliar, ininya 50 miliar juga untuk membangun khusus. Nah itu kan bagus kan. Udah ada keberpihakan ya di Pak Rudi ya? Ada keberpihakan. Misalnya yang saya dengar juga misalnya Kabupaten Cianjur ya, dia tuh udah buat 0 kilometernya di daerah mana tuh 0 kilometernya tuh. Dia dibangun khusus untuk kantor kecamatannya. Nah itu kan bagus ya kan. Yang dulu daerah tertinggal, tapi kemudian ada perhatian dari induknya untuk dibangun di situ. Jadi ini bukan hanya isu politik, yang kadang-kadang ini juga isu pengagihan proporsionalitas pembangunan kan, gitu. Sehingga proporsionalitas pembangunan ini menjadi poin penting ya dalam penataan daerah ini. Gitu. Nah terus tadi kalau lihat nama usulan-usulan kan namanya Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, Cirebon Timur, Garut Selatan. Maksudnya kenapa sih nggak bikin nama sendiri aja gitu ya? Menurut Agang gimana? Pernah ada masukan gitu? Biar mereka tuh punya identitas juga gitu. Iya. Jadi saya ingat pernyataannya Pak Gubernur ya, Pak KDM gitu ya. Kenapa sih namanya harus apa sih dulu ke mana gitu, ke kabupaten mana gitu. Kok kenapa usulnya harus ini gitu? Kenapa bukan namanya ini gitu ya? Saya lupa lagi namanya apa. Tapi yang saya ingat tuh misalnya gini, Kabupaten Cirebon lah. Kabupaten Cirebon kan sekarang memunculkan Cirebon Timur. Sempat ada pernyataan dari Pak Gubernur itu dulu kalau nggak salah namanya kenapa nggak Caruban. Ada sisi historisnya lah. Gitu. Caruban itu kan kerajaan atau apa gitu ya. Nah, tapi kemudian ya sudah karena pengennya namanya Cirebon Timur, ya akhirnya namanya di dalam surat keputusan bersama antara kepala daerah dengan DPRD, akhirnya namanya Cirebon Timur. Tapi itu bisa diubah nggak sih? Bisa, sangat bisa dirubah. Ya asal ini kesepakatan di pusat ya. Dan daerahnya juga harus mau gitu. Makanya wacana-wacana seperti ini kan perlu dikaji Kang dari sisi historis. Karena gini, di dalam undang-undang nanti kalau jadi undang-undang itu pembentukan satu kota atau kabupaten itu dia harus diidentikan. Apa pembedanya antara Cirebon Timur misalnya nanti kalau jadi dengan Cirebon, dengan kota Cirebon. Apa bedanya? Gitu kan. Misalnya ya, saya nggak tahu nih, misalnya kalau Bandung nih, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat. Ya ini mah kalau bercanda nih Kang ya.
kamu tinggal di mana? Di Bandung. Kita anggapannya kan persepsinya kota Bandung, Gunung Sate gitu kan. Padahal kan daerahnya mana? Bojong Gunung Halu atau Gunung Halu kalau gitu misalnya ya. mana Gunung Halu gitu. Nah, itu kan persepsi yang akhirnya berbeda gitu ya. Nah, makanya kalau dulu zaman saya SMA tuh ada, kamu rumahnya di mana? Di Bandung Coret ya. Nah, Bandung Coret itu berarti kan di luar kota Bandung misalnya gitu ya. Nah, apa namanya, bentuk-bentuk ini sebetulnya jok-jok yang dulu itu sebetulnya harus menjadi salah satu bentuk apa namanya, mengkaji lagi gitu ya nama-nama kabupaten kota, karena di Jawa Tengah atau di Jawa Timur gitu. Nggak ada gitu ya kayaknya di kota-kota yang demonya nggak ada. Contoh anak saya, karena kalau tadi di Surabaya saya ngeliat ada yang namanya Surabaya Timur, saya pikir ada Kabupaten Surabaya Timur. Ternyata tempat tinggal anak saya itu Surabaya Timur. Oh, itu kecamatan. Jadi perbatasan Surabaya itu dengan Sidoarjo, gitu, dengan mana. Nah, itu kan salah satu bentuk kekhasan ya. Kekhasannya ada, lokalisnya ada gitu ya. Termasuk tadi provinsi. Apakah namanya harus Bogor Raya? Apakah namanya harus Cirebon Raya gitu ya? Ya kayak lagu Indonesia Raya aja gitu ya. Padahal kan nggak harus gitu ya. Kita memunculkan satu romansa atau sisi historis yang baru. Historisnya kan dari situ. Gitu kan. Pasundan misalkan ya. Iya, bernama Pasundan. Tapi kalau Pasundan nanti Priangan, nanti Parahyangan panggil juga nih Pajajaran. Kampus-kampus. Nah, itu jadi sisi-sisi itu juga perlu dikaji lebih mendalam, Kang Satria. Karena jangan sampai nanti kalau udah jadi, ya dia mau dirubah lagi akan cukup sulit. Ini banyak kejadian di daerah-daerah di luar Jawa Barat ya, yang berubah nama kabupaten kotanya, sehingga berubah undang-undang lagi dan prosesnya lama. Gitu. Jadi mending sejak awal aja ya. Sejak awal dipikirkan matang-matang. Makanya ketika proses penataan ini nggak bisa cepat kayak dulu. Jadi memang kita dikaji dulu, dibangun dulu dan sebagainya. Dan itu bagus kalau menurut saya gitu, daripada dimekarkan terus nanti terus aja ketergantungan perubahan terus. Itu yang penting tadi ya, si indikator tadi terpenuhi semua. Jadi ya memang konsepnya menarik juga gitu ya, harus ini dibangun dulu baru dimekarkan ya. Betul. Jadi si daerah juga siap. Dan yang menarik juga tadi kata Kang Yogi, kabupaten induknya jangan sampai malah jadi mati atau bangkrut gitu ya. Betul. Nah, ini ada yang menarik juga Kang Satria. Itu kan tadi yang baru yang baru bentuknya daratan ya. Ya, kan kita memang kepulauan. Tapi kan sekarang kita itu punya 8 provinsi yang bentuknya kepulauan. Contoh Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, gitu kan. Nah, ini mau gimana? Karena ketika nanti menentukan ibu kota, kalau di mana lah, di Jawa Barat gampang kan nentuin ibu kota, ada jalan akses gini. Kalau di kepulauan gitu ya, gimana pulau mana? Karena di dalam Undang-Undang 23 yang namanya kabupaten kota, bahkan provinsi, itu cuma punya lautnya sampai 10 mil. Kabupaten apalagi nggak punya laut, hanya pemerintah pusat yang punya laut. Nah, kewenangannya bukan punya maksudnya. Nah, ini kan harus diatur bagaimana cara mengatur ini. Jadi kalau kita diskusinya bukan hanya Jawa Barat nih, ada daerah-daerah yang harus dibahas juga tentang kepulauannya. Karena kita kan kepulauan archipelago nih, ya kan? Itu udah sempat dibahas belum? Itu sudah dibahas. Jadi bentuknya nanti apakah ini nanti akan jadi undang-undang khusus, gitu, rancangan undang-undang tentang kepulauan. Atau nanti akan dimasukkan dalam kapasitas daerah ini, menghitung tadi untuk daerah-daerah yang kepulauan. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi tuh, ada beberapa bahasan tuh tadi soal Papua, provinsi Papua, soal Aceh, nggak tahu nih ada yang menarik kayaknya di Aceh. Dan daerah IKN lebih menarik lagi karena kan itu disahkan jadi ibu kota negara ya. Berarti akhirnya sekitarnya juga harus disiapkan ya kan. Betul. Nah, mungkin kita ngobrolnya mungkin ada yang mau disampaikan kan soal DOB Jabar ke teman-teman di Sobat PR, khususnya soal tadi ya kesiapan yang harus dilakukan oleh Kabupaten Induk, termasuk kreatif lah bikin nama gitu ya kan. Ya, jadi saya juga sering, karena saya juga dekat dengan teman-teman paguyuban untuk pemekaran gitu ya, dan bahkan saya kadang-kadang diminta untuk memberikan advice untuk mereka. Jadi memang saya memberikan advice itu memang sebagai seorang akademisi kan. Jadi kami berusaha untuk seobjektif mungkin, tidak ada tren untuk ke politiknya gitu ya. Dan alhamdulillah mereka malah justru kompak gitu ya. Dan kadang-kadang pagi kami mau demo, ya udah ini tuntutan demonya kan. Provokator. Jadi karena kenapa kadang-kadang kan kita perlu juga membantu dari sisi masyarakat. Karena kalau lihat dari sisi angle-nya masyarakat, Jawa Barat itu perlu. Dan saya menyatakan hebat orang-orang ini ya yang berjuang untuk memekarkan ini. Ada yang sampai mohon maaf udah meninggal, Kang.
ada yang sekarang udah tua lah. Dulu ketemu awal-awal zaman saya kuliah tuh dia rambutnya belum hitam, sekarang udah Konsisten nih berarti ya. konsisten. Dulu dunia hitam, sekarang masuk dunia putih gitu. Sudah putih semua. Nah, dan saya sering mengapresiasi kepada mereka. Perjuangan ini saya pikir tinggal selangkah lagi karena RPP ini sebetulnya kelihatannya sedang dibahas dan serius oleh Kementerian Dalam Negeri walaupun di tengah-tengah efisiensi. Makanya kemarin ada beberapa teman-teman dari forum itu menyatakan, Pak Yogi, ini kok RPP-nya belum keluar aja, kan targetnya Januari atau Februari, sampai sekarang tuh belum beres. Ya kata saya demonya jangan ke Kementerian Dalam Negeri, demonya ke DPR RI. Kata saya naikin anggarannya untuk Kementerian Dalam Negeri agar membahasnya. Karena membahas ini nggak akan cukup. Tadi akan dengar kan, ya kompleksitas di dalam masalah pembangunan ya kan, kebijakannya juga kompleks gitu kan. Ini harus diuji. Nggak bisa sekarang kalau kita tiba-tiba langsung jadi sekarang, tiba-tiba gagal di tengah jalan. Iya kan jangan sampai kegagalan terulang ya. Betul, dan juga jangan sampai mohon maaf kabupaten kota yang sudah bagus gitu. Terus tiba-tiba karena penilaian ini jadi jelek sehingga akhirnya jadi jelek. Ya tadi contoh kayak Bogor Barat, Bogor Timur. Itu contoh baik lah. Bogor Barat itu di instrumen awal memang dia udah pasti bisa masuk gitu karena ada nilai. Tapi di Bogor Timur tadi pembaginya karena jumlah penduduk banyak ya kan? Nah, itu kan cerita menarik. Contoh juga Garut Selatan, Garut Utara. Dulu Garut Utara belum berkembang. Sekarang sudah berkembang. Garut Selatan kan masih terpuruk sampai sekarang ya kan. Nah, ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan objektif oleh teman-teman Kementerian Negeri mana dulu nih. Ataukah, nah ini Kang, kita tetap berjuang di jalur politik. Contoh, sampai kapanpun Garut Selatan itu tidak akan bisa melebihi kayak Kota Bandung dong. Iya. Bener nggak? Iya. Ya kan? Iya. Kalau akan lihat konturnya sampai ke Ranca Buaya tuh, saya pernah peneliti disambut dengan bencananya itu di depan mata, cepat sih nilainya langsung jelek gitu kan. Nilainya langsung ya. Padahal di indeks rawan bencana itu dia hanya boleh 5 kali gitu, nilainya bagus lah kalau dalam 10 tahun terakhir. Ini kan penelitinya aja datang situ ada 5 kali bencana, ada yang longsor dan sebagainya. Nah, oleh karena itu harus ada kawasan-kawasan yang memang jadi perhatian pemerintah pusat untuk dibangun khusus. Misal contoh ya kayak Garut Selatan. Saya benar-benar masuk sampai ke Ranca Buaya itu di ujungnya Kang. Abruk-abrukan perjalanannya dan malam gitu kan ada kabut dan sebagainya, itu benar-benar kayak daerah lain. Saya pikir bukan di Jawa Barat gitu. Tapi memang itu perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Nah, kalau RPP ini keluar, mudah-mudahan tidak menggunakan instrumen RPP ini karena tidak akan nggak nyampe poinnya, nggak akan nyampe. Garut Selatan, Cianjur Selatan itu nggak akan bisa kekejar, kasihan. Ya, sementara Papua sekarang dimekarkan. Ya dengan cepatnya dengan top down, tapi ini yang Garut susah Selatan, nyampe poin ya. Susah sampai poin. Harus ada diskresi mungkin ya. Nah, harus ada diskresi terkait kawasan-kawasan yang memang tertinggal. Nah, tapi kalau kawasan-kawasan yang kompetitif, silakan berkompetitif gitu. Jadi dia tadi induknya harus terus membangun terus gitu sehingga tingkat gap pembangunannya itu nggak terlalu jauh dengan pinggirnya. Gitu. Terima kasih Kang Yogi. Yang intinya tadi ya soal nama ya, itu juga harusnya bisa menjadi pertimbangan juga ya. Jadi pertimbangan, betul. Terima kasih Kang, nanti kita bahas lagi soal daerah otonomi baru, ternyata banyak yang menarik nih Sobat PR. Termasuk nanti kita ngebahas khusus soal provinsi yang Jabar yang bisa dibagi di 2 untuk edisi berikutnya. Hatur nuhun Kang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.